uji manusia. Cuma kita bersuuzon, padahal Allah katakan, aku menciptakan kalian, aku mencukupi kalian. Cuma kita tidak kenal Allah, makanya kadang-kadang ujian bikin kita komplain. Atau mungkin kita mencemooh orang yang diuji. Itu orang nggak benar, Ustaz. Orang tua yang nggak benar, anaknya semua nggak ada yang benar, Ustaz. Kan kaca nggak ngebuang lanjaran, Ustaz. Berarti Adam nggak benar, gitu. Nabi Nuh nggak benar. Hati-hati nanti kalau ngomong. Itu suaminya pinter ngomong agama, Tat. Istrinya kacau, Tat. Munafik, gitu ya. Nabi Ayub pun diuji sama istri yang meninggalkan dia ketika sakit, betul? Nabi Lut pun istrinya mengkhianati dia, betul? Itu Lut sama Ayub nggak benar tuh. Itu benar, begitu. Ya kalau itu mah mungkin ya nggak bisa. Memang ayatnya begitu. Wa kullan naqussu 'alaika min ambai rasul ma nusabbita bihi fuadak. Wa kullan naqussu 'alaika min ambai rasul ma nusabbita bihi fuadak. Demikian kukabarkan tentang para rasul untuk memantapkan hati kalian bahwa ujian itu pasti ada. Oh itu kalau Nabi, Zat. Kalau ini perempuan, Dad. Itu perempuan pasti udah orang nggak bener, Ustaz. Lakinya nggak bener. Orang baik dapat orang baik, Dad. Orang soleh dapat orang soleh. Iya tuh. Itu Asia bininya Firaun, betul. Itu orang baik loh, penghuni surga. Lakinya Firaun. Tuh ibu lakinya sama Firaun galakan mana? Coba tanya. Enggak ada hikayat mengatakan Asia ini betul-betul merugi, tidak ada. Karena Allah tahu orang diuji. Makanya demi Allah, bagaimana cara menyikapi ujian dan kita bisa mengistimbatkan bahwa ujian ini mendewasakan kita? Boleh kita mengenal Allah dengan benar. Kita harus tahu, jangan beragama cuma taklid. Jangan beragama dengan sesuatu yang kita tidak paham. Agama betul-betul tuntunan. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itu Quran la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya, hudan lil muttaqin, petunjuk buat orang yang bertakwa. Kapan Quran jadi petunjuk? Ketika kita bertakwa. Maka tajamkan agama, rapikan ibadah, jadilah orang yang bertakwa. Jangan cuma bangga sebagai muslim tapi gusa kagusa isail, kata Rasul. Tapi ringan. Ya. Jangan kayak orang yang bangga dengan keagamaan. Alhamdulillah, Ustaz, kita ya semangat kita ini tidak akan pernah gugur sampai kapanpun, Ustaz. Sampai berdirinya masjid untuk kita, Ustaz. Terserahlah namanya apa. Berdirilah masjid. Alhamdulillah, Masya Allah, masjid antum ini bagus, Ustaz. Ya, usaha yang maksimal, Ustaz. Yakin ini masjid? Yakin, Ustaz. Itu kan tulisan Arab semua, Ustaz. Beda sama rumah, Masya Allah. Bagus betul. Oh, ini mahal, Ustaz. Ini kita buat semeter ini kena 1,5, Ustaz. Berapa juta? Wallahu alam, Ustaz. Ini Masya Allah ini. Ini bacanya apa, Pak? Ini wallahu alam, Ustaz. Ini wallahu alam. Ini lu wallahu alam semua. Ini gimana gitu? Ini kan bahaya sekali. Ketika kita beragama, coba kita tidak paham yang kita lakukan, bahaya kan? Berbangga dengan sesuatu yang kita nggak mengerti. Ini sering terjadi. Marah ketika dikritik dalam bentuk hukum di mana dia berada di atasnya. Padahal Imam Bukhari, Muhammad bin Ismail bin Bardisbah, dalam kitabnya Sahih Bukhari, beliau mengedepankan berilmu sebelum berkata dan beramal. Sampai kalau perlu takbir yang kau katakan Allahu Akbar. Kenapa mesti Allahu Akbar? Harus tahu, oh iya. Karena memang Nabi mengatakan tahrimu takbir wa tahliluhu salam. Dimulai dengan takbir dan takbir Allahu Akbar wa tahliluhu salam. Diakhiri dengan salam. Kenapa mesti Allah? Itu kan Tuhan Rabbul Jalla wa Ala yang menciptakan alam ini. Kenapa mesti Allah?
Ya kenapa ya? Dia bingung gitu loh. Kenapa mesti Allah itu kayak yang kita lihat alif lam ha? Ya memang Allah begitu. Itu bahasa Arab. Dulu zaman Nabi Nuh ke atas nggak ada alif lam ha. Itu aribah musta'ribah ke bawah itu. Dimana itu memang bahasa Arab. Antum melihat Qurannya Utsmani yang pertama, demi Allah, itu tulisannya belum seperti sekarang, Rif'i, Nas'i dan lain sebagainya. Kenapa mesti Allah alif lam ha? Jangan katakan Allah itu alif lam ha, itu bahasa Arab. Yang kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya ketika beliau menafsirkan bismillah, Allah yang dimaksud ilah wa walah. Seperti sijil, sinju, wajillu. Ilah wa walah. Ilah yang diibadahi dengan benar. Wa walah, tidak ada kata cukup dalam beribadah kepadanya. Sehingga Allahu Akbar, Allah zat yang akbar yang diibadahi, yang tidak ada kata cukup dalam beribadah kepadanya. Maka demi Allah, sholat tumakninah. Karena dia tahu sekali, ini sholat dia ini tidak mencukupi, harus dia maksimalkan. Bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan, kau lahir dalam keadaan sujud, wafatmu pun dalam keadaan sujud, kurang ibadahmu kepada Allah. Maka banyak nikmat yang Allah tawarkan. Kau bisa bertahmid, kau bisa bertakbir, kau bisa bertasbih. Baca sababnya, jadi ulil albab. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Ini enggak main-main. Kalau sampai dia berkata, Rabbana, kenapa enggak ilahana? Rabbana. Karena memang Rabba yarubu yang mencipta dirinya dengan proses. Antum buka kamus bahasa Arab. Rabba yarubu yang mencipta dengan proses. Rabbana, duhai zat yang menciptakan kami dengan proses. Terbayang bagaimana orang tua mengandung kita, membesarkan kita, mendidik kita, kiri kanan menguji kita terus. Ma khalaqta hadza batilan, ya Allah, kau ciptakan semua tidak sia-sia. Subhanaka fakina adzabannar. Maha suci engkau ya Allah, maka jauhkan kami dari azab neraka. Apa maksudnya? Menjalani hidup ini proses dosa pasti kita lakukan. Ma min abdi mu'min illa walahu dzambun ya'taduh. Alfaina ba'dal faina aw dzambun huwa muqimun alaih. La yufariqu hatta yufariqud dunya. Hamba mana yang enggak berdosa? Setiap hamba pasti berbuat dosa. Maka dikatakan fakina adzabannar. Kekurangan kami menghadapi ujian yang kau ujikan kepada kami, kadang membuat kami menghalalkan yang kau haramkan ya Allah. Fakina adzabannar, jauhkan kami dari azab neraka-Mu ya Allah. Memelas. Uswatun hasanah Ibrahim yang dicontoh. Laqad kana lakum uswatun hasanah fi Ibrahim. Apa Ibrahim lakukan? Ketika beliau membuat Ka'bah dengan tangannya sendiri. Selesai Ka'bah berdiri, oh ini prasasti dunia loh. Tidak ada pemandangan paling indah di atas dunia melebihi memandang Ka'bah. Demi Allah. Dan yang kedua, memandang wajah orang tua sendiri. Tapi setelah Ka'bah dibuat oleh Ibrahim, apa yang Ibrahim katakan? Rabbana taqabbal minna. Boleh tuh kita pakai tuh. Kalau selesai kajian, selesai berbuat baik, Rabbana taqabbal minna. Boleh. Nggak jadi sombong. Karena kadang-kadang setan suka masuk nih. Kita gara-gara selesai ibadah, ngaji gini, turun ke bawah. Kayak di kampung ini cuma saya doang yang masuk surga itu. Antum nggak begitu. Nggak boleh ibadah jadi bikin kita sombong. Jangan. Harusnya makin berisi makin merunduk. Kalau perlu orang nggak tahulah kita berbuat baik gitu ya. Makanya teknik Rasul ini jarang dipakai nih. Orang kadang-kadang datang ke majelis Rasul nanya, "Waina Muhammad?" Di majelis Rasul orang nanya, "Waina Muhammad?" Berarti kan istimbatnya apa? Muhammad saru.
Oh kalau kita Haji baru pulang kelihatan gitu ya, sorbannya masih bening atau apa gitu ya. Rasul tidak. Wahai Muhammad, menyatu dia. Bahasa-bahasa indah. Walakin sahibukum hadza khalilullah. Tetapi sahabat kalian bahasa Rasul. Beliau mempertontonkan betapa indahnya agama. Kenapa? Ujian. Ujian yang mendatangi dirinya dengan kemuliaan. Lihat para sahabat yang diuji, lihat para ulama, lihat tabi'in, lihat tabi'ut tabi'in, lihat salafun saleh. Ujian mendatangkan kemuliaan. Allah uji manusia. Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Allah uji manusia. Allah pengen tahu siapa di antara kalian yang jujur, siapa yang tidak. Subhanallah. Makanya yuk kenali Allah dengan benar. Ini bahasan muqaddimah yang akan menjelaskan bahasan-bahasan yang lain. Supaya kita jangan berprasangka buruk dengan ujian yang Allah ujikan pada kita. Dan pada orang lain. Hatta pada negeri ini. Hatta pada kota ini. Di mana Allah uji tempat di mana kita berada. Dunia medan ujian. Ujian mendatangkan kedewasaan. Ujian akan melihat kelasnya manusia.